Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Indra, calon pegawai negeri sipil Mahkamah Agung tahun 2019. Ini merupakan rangkaian terakhir dari podcast saya terkait nilai-nilai dasar PNS, yaitunya anti korupsi. Korupsi memiliki dampak yang negatif. Secara umum, akibat dari korupsi tersebut adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya dalam tatanan ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Dalam tatanan sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dalam tatanan politik, itu juga mengganggu adanya ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah. Sedangkan dalam tata administrasi, itu seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Sedangkan menurut Kamus Hukum itu adalah buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut The Lexicon Webster Dictionary, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, ataupun penyimpangan dari kesucian. Adapun ciri-ciri korupsi adalah yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang kedua, merahasiakan motif atau adanya keuntungan yang diraih, yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum, yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Adapun penyebab korupsi adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, kemiskinan atau keserakahan. Keuntungan korupsi lebih besar daripada kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan juga etika. Nah, diperlukan pencegahan korupsi, baik itu secara preventif maupun secara kuratif, yaitu yang pertama, perbaikan sistem, peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lainnya. Kemudian yang kedua, perbaikan manusia, seperti memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lainnya. Sedangkan secara kuratif tentunya diperlukan penegakan hukum yang benar-benar serta memberikan hukuman yang berat kepada koruptor. Adapun jenis-jenis korupsi adalah yang pertama, kerugian keuangan negara, yang kedua, suap menyuap, yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, yang keempat, pemerasan, yang kelima, perbuatan curang, yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh, gratifikasi. Kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi itu perlu dipupuk dengan spiritual accountability. Spiritual accountability itu mencakup tujuan hidup dan kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan, yaitunya kehidupan sebelum kehidupan di dunia, kehidupan selama ada di dunia, dan kehidupan setelah di dunia ini. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci dari perubahan itu sendiri, yaitu perubahan dan juga pemberantasan terhadap korupsi melalui akhlak dan moral yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut. Peran dari tunas integritas adalah menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi mereka, menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi agar tercapai. Yang kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk memiliki integritas yang tinggi.
Para tunas integritas didorong untuk memiliki keikhlasan dan kebijakan yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk melakukan reframing kultur atau budaya agar perubahan budaya dapat lebih mudah dan cepat, serta tidak perlu lagi energi yang besar. Yang kedua, utilisasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi, dan bangsa, serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik. Lingkungan berintegritas juga diperlukan di dalam anti korupsi. Cara untuk membentuk lingkungan berintegritas adalah yang pertama, memperbanyak teman yang berperilaku positif. Yang kedua, memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Memperbanyak rutinitas atau ritual positif, membangun atau menjalankan sistem integritas misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lainnya. Untuk membangun sistem integritas diperlukan yang pertama, reframing culture atau upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi. Yang kedua, unsur-unsur yang membentuk kolusi baik perilaku, ucapan, emosi maupun pikiran atau paradigma. Yang kedua, seeding of integrity, upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada bawah sadar hingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Yang ketiga, sistem integritas organisasi. Bangsa Indonesia membutuhkan individu-individu yang integritasnya sudah terinternalisasi dengan baik dalam dirinya, serta sistem nilai dan konsekuensinya. Dalam implementasi sistem integritas, pimpinan yang berintegritas tinggi memiliki dua kata kunci dalam implementasi sistem integritas, yaitu penyelarasan dan pengendalian. Kedua kata kunci tersebut akan berjalan dengan baik lewat keikhlasan dan kebijaksanaan hasil proses internalisasi integritas secara seutuhnya pada diri pemimpin organisasi tersebut. Pengendalian akan berjalan secara efektif pada organisasi yang sudah terintegrasi dan selaras pada semua aspek organisasi seperti berikut ini. Yang pertama, nilai. Yang kedua, visi dan misi. Yang ketiga, strategi. Yang keempat, program. Dan yang kelima, kegiatan. Demikianlah materi tentang anti korupsi pada podcast kali ini. Terima kasih dan mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.